Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak, pada pertemuan kali ini bapak sengaja mengupload video penjelasan materi di YouTube supaya anak-anak semua bisa mendengarkan penjelasan dari bapak dan melihat materi yang bapak berikan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam muttafaq. Nah, jadi di sini pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam muttafaq. Nah, jadi Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran tersampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi hingga saat sekarang ini. Tidak lain dan tidak bukan, Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam, yang mana Al-Quran menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Baiklah, kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu pokok-pokok isi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam muttafaq. Adapun pokok-pokok isi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam muttafaq itu adalah pertama akidah dan tauhid. Nah, di sana pasti di dalam Al-Quran dijelaskan akidah dan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukannya. Bagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Maha Esa. Nah, di sana jelas pasti kuasanya tidak Tuhan selain Allah. Itu pembahasan pertama, pokok-pokoknya itu akidah dan tauhid. Yang kedua, ibadah. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah dalam Al-Quran. Yang ketiga, akhlak. Banyak juga ayat-ayat yang mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hukum. Nah, jadi bagaimana tatanan hidup kita sudah diatur dalam Al-Quran. Mana yang benar, mana yang salah, ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang kelima itu sejarah atau kisah umat masa lalu. Contohnya seperti kisah-kisah Nabi terdahulu, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Nah, ini bisa kita lihat pada Quran surah Al-Alaq, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di sana bagaimana Allah menyuruh kita untuk belajar juga. Ya, jadi kita semata-mata bukan hanya untuk beribadah. Jadi kita juga disuruh untuk belajar. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu dasar kehujjahan Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Nah, pertama yaitu kehujjahan Al-Quran. Kehujjahan berarti landasan, di mana Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwasanya kehujjahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah, itu Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi apa artinya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yang mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di sana jelas bahwasanya kebenaran Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Maka seluruh hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan Allah yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia selama hidupnya. Yang kedua apa? Itu kedudukannya sebagai sumber hukum. Nah, jadi Al-Quran merupakan sumber hukum yang mana seluruh mazhab sepakat
Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan hukum. Dalam kata lain, bahwasanya Al-Quran menempati posisi awal dan tertib sumber hukum dalam berhujjah. Jadi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melanggarnya. Nah, kita lanjutkan. Gitu yang terakhir. Materinya yaitu pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Nah, di sini ada 5 nak pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pertama yaitu tidak menyulitkan. Yang kedua, menyedikitkan beban. Yang ketiga, bertahap dalam pelaksanaannya. Yang keempat, membatasi yang mutlak. Dan yang kelima, mengkhususkan yang umum. Jadi kadang-kadang ayat Al-Quran ini mengandung hukum yang berlaku untuk umum. Jadi perlu hukum yang khusus ya, supaya umat manusia lebih mudah untuk memahaminya. Nah, mungkin itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada ananda yang tidak paham, boleh tanyakan kepada Bapak di WA grup nanti. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.